Selamat sore. Kita kembali di KP Online Tamarin dengan saya Obey Sianipara. Dan kita seperti biasa akan melanjutkan pendalaman Alkitab. Nah, kita sudah masuk seri yang baru ya. Bagian yang kedua persisnya. Jadi di seri yang baru ini judulnya adalah merusak konstitusi surga. Ya, jadi judul yang sangat mengerikan ya. Ada usaha untuk merusak konstitusi surga. Dan telah kita pelajari di bagian yang pertama, bagaimana itu setan ingin merusak hukum Tuhan karena ia ingin menyaingi Tuhan. Ini pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi setan itu ingin merusak konstitusi surga. Bahkan kita pelajari dalam Daniel 7 sebelumnya bahwa setan itu dalam bentuk tanduk kecil ingin mengubah hukum dan waktu. Nah, jadi ternyata sudah dibuatkan di dalam Daniel 7. Nah, itulah bagian pertama adalah serangan terhadap hukum Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu judulnya adalah nubuatan 3,5 masa di dalam Daniel 7 itu. Jadi kita akan pelajari siapakah tanduk kecil itu, apakah hukum yang hendak diubah, dan apa bukti-buktinya. Nah, itu yang kita pelajari, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan doa, kita undang Roh Kudus. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan berkatilah kami di tempat ini, dimanapun kami berada. Berkatilah kami dalam pelajaran firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat menyiapkan diri kami untuk menghadapi segala hal yang akan datang dan tetap kuat beriman di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, jadi kita langsung ke ayat intinya tentang mengubah hukum, yaitu mengubah konstitusi surga ya. Konstitusi surga hendak dirusak. Itu ada di Daniel pasal yang ke-7. Ini sudah kita bahas di sebelumnya, tapi kita ulang sedikit untuk menyegarkan ingatan kita. Di Daniel 7 ayat yang ke-25 ya. Jadi kita belajar tentang Daniel 7. Dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Atau 3,5 masa. Nah, jadi kita akan pelajari kapan 3,5 masa ini terjadi. Dan apa hukum yang diubah oleh siapa? Di sini nggak disebut ya, tapi di ayat sebelumnya yang disebut adalah tanduk kecil itu. Nah, jadi kita sudah pelajari di bagian yang pertama. Jadi ini adalah rentetan kejadian-kejadian, yaitu penglihatan yang diberikan kepada Daniel ketika saat itu di tahun yang pertama Belshazzar, raja terakhir dari Babylon ya. Jadi Daniel itu tidur, ia bermimpi dan melihat penglihatan di mana keluar 4 makhluk dari dalam laut. Yang pertama itu berbentuk singa yang bersayap, kita sudah belajar bahwa itu adalah Babylon. Lalu yang kedua adalah beruang yang berdirinya agak menyamping seperti itu ya. Itu adalah Media dan Persia. Di mana ada 3 tulang rusuk yang digigit, ada 3 kerajaan, Lydia, lalu ada juga Babylon dan Mesir. Lalu kerajaan yang ketiga atau binatang yang ketiga yang muncul itu adalah macan tutul yang bersayap 4, berkepala 4, melambangkan Yunani ya. Jadi kalau ingat itu zaman Iskandar Agung, Yunani langsung menyerang dan menaklukkan semua kerajaan-kerajaan dengan sangat cepat, dan ketika meninggal muncullah 4 jenderal dari Iskandar Agung itu yang membuat 4 kerajaan besar. Nah, itulah 4 kepala macan tutul tersebut. Lalu muncul binatang yang keempat, tidak disebut posisinya bentuknya seperti apa atau maksudnya binatang apa, tapi bentuknya itu adalah sangat mengerikan, sangat dahsyat, dan muncul 10 tanduk. Nah, ternyata kita sudah pelajari 10 tanduk itu melambangkan 10 raja ya. Ini sudah pernah kita baca. Jadi di bagian pertama bisa dilihat lagi di video sebelumnya ya. Nah, yang penting adalah yang bagian berikutnya. Muncul tanduk kecil. Dia menghabisi 3 tanduk sebelumnya dan ia menyombong dan berkuasa atas umat Tuhan selama 3,5 masa. Dan dikatakan ia mengubah hukum dan waktu. Jadi mari kita sama-sama baca ayatnya kembali. Meskipun di bagian pertama sudah kita baca, tapi kita ulang sedikit supaya lebih jelas. Siapakah ini yang mengubah hukum dan waktu? Kita baca Daniel pasal 7, ayatnya yang ke-19 sampai selesai ya. Di sini dikatakan, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu. Nah, jadi Daniel itu sangat perhatiannya kepada binatang yang keempat. Karena ini sangat mengerikan, menganiaya umat Tuhan, mengubah hukum, mengubah waktu. Dan setelah itu, kerajaan Tuhan datang. Jadi itulah fokus dari Daniel, binatang yang keempat. Yang berbeda dengan segala binatang-binatang yang lain. Jadi binatang keempat ini berbeda karena sangat dahsyat, sangat menakutkan. Dengan gigi besi dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dan kakinya.
dan tentang 10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Ya. Dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya, seram sekali ya. Tanduk kecil ini mengalahkan orang-orang kudus. Lalu kita lanjut lagi baca ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan, ya, akhirnya ya kerajaan Allah. Jadi tentang akhir zaman. Ayat 23, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan yang akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan merembukannya. Jadi kerajaan empat ini sangat berbeda. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Nah, siapakah ini? Kita sudah mempelajari dalam pelajaran sebelumnya bahwa binatang keempat itu melambangkan kerajaan Roma. Karena kita bisa melihat dari sejarah, ya. Jadi kita bukan cuma melihat dari Alkitab, itulah pentingnya untuk mempelajari Alkitab dan juga tentu mempelajari pengetahuan umum, ya. Jadi belajar dari sejarah, arkeologi dan sebagainya supaya kita bisa mengerti konteksnya. Dan kita lihat apa yang tentang nubuatan, ya. Nubuatan ada sebagian yang sudah terjadi. Nah, itu kita bisa buktikan dengan sejarah, berita-berita. Nah, itu yang kita gali, ya. Di mana kita sudah tahu setelah Babylon berkuasa, lalu Media Persia, lalu Yunani, lalu Roma. Nah, itulah kerajaan keempat. Jadi dari Roma dikatakan akan muncul 10 tanduk yang adalah 10 raja. Di mana raja itu juga melambangkan kerajaan. Kalau kita dibaca secara lengkap, ya. Sekali disebut raja, tiba-tiba dibilang kerajaan. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 raja yang muncul dari Roma. Nah, ini kalau saudara pelajari dalam sejarahnya, ternyata betul-betul ketika Roma itu akhirnya pecah. Jadi kalau ingat, Roma itu akhirnya ada Roma di sebelah timur, ya, jadi Bizantin, lalu ada Roma Barat. Tapi habis itu pecah, kan, dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Nah, jadi kerajaan Roma yang sebelumnya itu, yang sudah berkuasa hingga Spanyol, bahkan Inggris Selatan. Nah, ternyata pas pecah Romanya, ya, khususnya yang di Barat, akhirnya ternyata terpecah menjadi 10 kerajaan. Jadi betul-betul ternyata 10 tanduk dari binatang keempat ini adalah 10 kerajaan yang lepas, atau mungkin yang istilah yang muncul, ya, dari pecahan kerajaan Roma. Jadi dari situ kita sudah lihat kecocokannya bahwa ini adalah kerajaan Roma dan ada 10 tanduk. Nah, yang menarik adalah muncul tanduk kecil. Nah, ini yang kita ingin pelajari, kan, siapakah tanduk kecil itu? Yang menariknya adalah dikatakan bahwa tanduk kecil ini apa? Menyombong. Ayat 25, ya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, di sini kita sudah pelajari bahwa kerajaan yang berikut ini mulai berbeda. Apa perbedaan utamanya dalam binatang yang keempat ini? Dibilang kan binatang keempat ini berbeda dengan sebelumnya. Bahkan dari sisi wujudnya pun, 3 binatang sebelumnya meskipun kelihatannya agak-agak bukan binatang asli, ya. Singa ada sayapnya gitu. Tapi minimal kan kita tahu wujudnya. Oh, singa bersayap. Terus beruang ada 3 rusuk. Lalu ada macan tutul 4 sayap, 4 kepala. Minimal wujudnya kita ketahui. Tapi binatang yang keempat, wujudnya itu hanya dibilang dahsyat, menakutkan. Tidak jelas bentuknya, dibilang sangat berbeda. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya, ternyata kita bisa lihat dari kata kuncinya dari ayat 25 tadi. Ayat 25-nya mengatakan bahwa ia mengucapkan apa? Mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dibilang menyombong juga tadi, ya. Jadi ini bukan tentang masalah politik. Karena ini sudah ngomongnya tentang ketuhanan. Menentang yang maha tinggi, menentang Tuhan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin disebut blasphemy. Jadi kita bisa melihat bahwa oknum keempat ini ternyata bukan hanya oknum politik seperti kerajaan sebelumnya, kerajaan Babylon, Media Persia, Yunani, tetapi juga adalah oknum agama atau organisasi keagamaan. Nah, karena ia bisa melakukan blasphemy tadi, istilahnya menghina yang maha tinggi. Jadi dari sini kita sudah mulai dapat sedikit clue atau petunjuk, ya, petunjuk. Jadi dia muncul dari kerajaan Roma, gitu, ya. Lalu ada 10 tadi, kan, ada 10 kerajaan. Tapi ini bukan dari 10 kerajaan itu, ya, dia muncul tanduk kecil itu tadi, kan. Dan ketika ia muncul, ia mematahkan 3 tanduk yang lain. Oknum apakah yang ketika ia muncul lalu mematahkan 3 kerajaan yang lain? Nah, hanya ada 1 di dalam sejarah yang kita pelajari.
Dan dikatakan bahkan ada petunjuk yang lain ya, sebelum saya sebut oknum ya, petunjuk yang lain mengatakan apa lagi? Dibilang ia mengubah hukum dan waktu. Ya, di ayat 25 ya, itu ayat kuncinya ya. Hukum dan waktu sudah kita bahas di bagian yang pertama, itu berbicara tentang apa? Tentang hukum keempat dalam 10 hukum atau dalam 2 loh batu ya, ini yang diberikan di Sinai. Kita lihat dari 10 hukum itu hanya ada satu hukum yang berbicara tentang waktu, yaitu adalah hukum keempat. Kita sudah baca sebelumnya, ada di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu satu-satunya hukum yang menyebut waktu. Bahkan disebutkan dengan jelas ya, kenapa kita harus beristirahat, menguduskan hari ke-7? Karena 6 hari lamanya Tuhan bekerja dan beristirahat pada hari yang ke-7. Jadi hari Sabat adalah hari ke-7. Kenapa kita ikut kuduskan, menjaga kekudusannya? Karena itu disucikan Tuhan, dan itu untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta. Nah, ini menarik ya, karena dalam 2 seri yang berbeda kita telah membahas tentang Sabat itu sebagai apa? Simbol atau tanda Kristus, tanda Sang Pencipta, dan itu yang hendak diserang. Kita ada belajar juga di Wahyu 14 ya, tentang perkabaran 3 malaikat. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi hukum yang menandakan Tuhan sebagai penguasa, sebagai pencipta yang layak disembah, itulah yang hendak diserang oleh iblis. Nah, ini udah kita bahas di bagian pertama ya. Iblis itu ingin menyaingi Tuhan, ingin menaiki tahta Tuhan, sehingga pemerintahannya, konstitusi surga, dan tanda bahwa ia adalah pencipta, yaitu hukum keempat, itulah hendak dihancurkan. Itulah sebabnya di tanduk yang kecil ini ingin mengubah hukum dan waktu. Nah, pertanyaannya, apakah benar hukum keempat ini sudah diubah atau pernah diubah? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya sederhana. Kapankah hari Sabat? Sabat disebutkan adalah hari yang ke-7. Kita sudah belajar di seri yang sebelumnya untuk membuktikan bahwa ternyata Sabat hari ke-7 itu ternyata terjadi kapan? Dalam penanggalan modern. Dari Jumat matahari terbenam hingga Sabtu matahari terbenam. Nah, ini ada pelajarannya ya, ada seri sebelumnya ya. Nah, jadi atau kurang lebih kita biar gampang kita sebut saja hari Sabtu ya. Meskipun sebenarnya bukan Sabtu, karena dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam ya. Mungkin sekitar Jumat jam 6 sore hingga Sabtu jam 6 sore. Itulah Sabat, di mana kita harus beristirahat, tidak bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah umat Tuhan saat ini menguduskan Sabat? Menguduskan Sabat hari ke-7 yang disebut di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ternyata kalau kita perhatikan, sangat sedikit sekali umat Tuhan, umat Kristen yang menguduskan Sabat pada hari Sabtu. Atau dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Lebih banyak apa? Kalau ditanya, kapan kamu pergi ke gereja? Kapan kamu pergi ke gereja? Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, kebanyakan akan mengatakan, saya berbakti pada hari Minggu. Hari Minggu. Bahkan ada yang lebih berani lagi mengatakan Sabat adalah hari Minggu. Padahal tidak. Kita sudah pelajari sebenarnya Sabat itu hari Sabtu, kurang lebih. Jadi ada perubahan dari Sabtu menjadi Minggu untuk Sabat yang ada di Keluaran 20 ayat 8. Siapakah yang mengubah perbaktian itu dari hari Sabat ke hari Minggu? Ternyata kalau kita pelajari sejarahnya, itu dimulai dari Kepausan Roma. Ya, jadi dari Kepausan Roma ya, dari gereja Roma yang di zaman dulu ya. Meskipun sampai sekarang masih ada, tapi ini diubah dari zaman dulu. Itu diubah. Bahkan ketika era reformasi terjadi, era reformasi ya, sekitar tahun 1500, ketika itu terjadi, bahkan ketika Martin Luther mengatakan kita ini harusnya apa? Sola Scriptura, hanya mengandalkan Alkitab. Tapi di mana di Alkitab dikatakan bahwa hari Sabat adalah hari Minggu? Tidak ada. Lalu kenapa Martin Luther dan banyak denominasi Protestan mula-mula itu tetap mengikut pada hari Minggu sebagai Sabat? Karena mengikuti ketetapan Katolik yang sudah berlangsung 1000 tahun lebih. Karena mereka pikir, ya ini sudah tradisinya. Sudah diubah. Tapi apakah pengubahan itu pernah terjadi di dalam Alkitab? Silahkan saudara cari dalam Alkitab. Tidak ada. Jadi yang mengubah itu adalah Kepausan
di Roma. Ini sudah terjadi dari abad keempat, bahkan tanda-tandanya sebelumnya ya, cuma lebih resminya itu terjadi sekitar di abad keempat. Mengubah itu. Dan ternyata itu sudah dinubuatkan, tanduk kecil akan mengubah hukum dan waktu. Tanduk kecil. Itu berasal dari siapa tadi? Dari binatang keempat. Kekaisaran Roma. Siapa yang meneruskan kekaisaran Roma? Yang terus berkuasa 1000 tahun lebih. Ternyata paus di Roma pada saat itu, dulu ya, itu adalah kekuatan politik yang luar biasa. Raja-raja ketika mau jadi raja, itu harus minta izin kepada paus pada saat itu. Sekarang tidak. Jadi sempat tanduk kecil ini sangat berkuasa. Dan dikatakan kapan ya berkuasa? Berapa lama berkuasanya? Dibilang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa. Sekarang apakah masih berlanjut? Sudah tidak ya. Kalau kita tanya apakah kepausan di Roma itu sekarang betul-betul yang paling berkuasa sehingga paling ada raja Inggris harus misalnya sowan dulu ke paus di Roma, kan udah enggak ya. Nah, ini ternyata sudah lewat dari 3,5 masa itu. Nah, jadi kita mempelajari 3,5 masa. 3,5 masa itu artinya apa? 3,5 tahun. Hal ini bisa kita buktikan dari Wahyu pasal 13 ya. Jadi kalau kita lihat Wahyu pasal 13, ternyata ini sedikit mengulang tentang Daniel 7. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 ini mengatakan tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Ini saya tidak bacakan karena kita ada keterbatasan waktu, tapi nanti saudara bisa baca dan Wahyu 13 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau di Daniel pasal 7 ada 4 binatang yang keluar. Di sini cuma 1 binatang. Tapi ini sudah melambangkan 4 binatang tersebut. Kenapa? Karena kalau nanti saudara baca dari ayat 1 ya, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 ya. 10 tanduk kan sama, berkepala 7. Jadi 3-nya runtuh kan. Di sini dikatakan apa? Ayat ke-2 dibilang binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Ada 3 ciri dari 3 binatang pertama di Daniel ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dia sempat terluka, jadi sempat jatuh. Nanti kita akan pelajari. Seluruh dunia itu heran. Nah, yang menarik adalah kita langsung loncat aja, nanti dibaca lengkap sendiri. Ayat 5 dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Sama ya, tentang ciri tanduk kecil tadi ya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Jadi Wahyu ini jelas ya, ternyata dari Wahyu 13 ini ternyata betul-betul mengambil dari Daniel pasal 7 ya. Binatangnya, ciri-cirinya mirip, semuanya mirip lah. Jadi 3,5 masanya di sini langsung diterjemahkan 42 bulan. Jadi dari situ kita tahu bahwa ternyata 3,5 masa adalah 3,5 tahun atau 42 bulan. Nah, dalam nubuatan kita pernah pelajari di seri yang sebelumnya bahwa 1 hari itu melambangkan 1 tahun. Jadi meskipun di sini sudah 3,5 tahun, harus diubah dulu ke dalam hari. Nah, 3,5 tahun itu adalah 1260 hari. Nah, tahun nubuatan itu tidak pakai 365 hari per tahun ya, tapi betul-betul pakai penanggalan Alkitab 30 hari dalam 1 bulan, berarti 1 tahun 360 hari. Itu pembahasannya panjang, jadi saya tidak bahas di sini, tapi intinya ada di cerita Nabi Nuh. Dari situ kita bisa lihat bahwa 1 tahun itu 360 hari. Nah, jadi dari sini kita bisa pelajari bahwa 3,5 masa adalah 1260 tahun. Dan kita bisa melihat bahwa itu dimulai ketika 3 tanduk tadi patah ya di Daniel 7 ya. Kapankah itu terjadi? Ternyata di tahun 538 Masehi terjadi hal itu. Kekatolikan Roma bekerjasama dengan Roma Bizantin ya, mengirim 1 jenderal bernama Belisarius, dan ia menghancurkan 3 kerajaan dari 10 kerajaan bekas kerajaan Roma yang di sebelah barat. 3 kerajaan itu adalah siapa? Adalah Vandal, Ostrogoth, dan satu lagi Heruli. Nah, jadi tahun 538 itu terjadi nubuatan itu ya, 3 tanduk itu apa itu? Nah, 538 ditambah 1260 tahun, 3,5 masa ya, kita tiba di tahun berapa? 1798. Dan ternyata tepat di tahun itu, tepat setelah 3,5 masa yang dinubuatkan di dalam Daniel, apa yang terjadi? Kepausan itu bisa dibilang terluka. Jadi yang sebelumnya sangat berkuasa,
itu terluka. Kenapa? Karena pada tahun 1798, Jenderal Berthier, Jenderal Napoleon, menangkap Paus yang di Roma. Seperti itu ya. Jadi itulah 3,5 masa itu. Dalam 3,5 masa itu, apa yang terjadi? Semua orang-orang kudus yang benar, itu apa? Dianiaya. Menarik ya. Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Itu udah dari zaman Roma. Bahkan di zaman Protestan, itu juga lebih keras lagi ya, bahkan itu masih belum 1798 ya. Protestan itu mulainya sebelum itu. Jadi kita lihat bahwa tanduk kecil itu betul-betul menganiaya orang kudus sampai 3,5 masa itu berakhir di tahun 1798. Namun ini adalah satu cerita yang baik ya, bahwa akhirnya selesai kan penganiayaannya. Nah, tapi kalau gitu apa maknanya bagi kita pada saat ini? Kita tahu bahwa tidak lama setelah itu terjadi akan majelis pengadilan akan berkumpul. Yaitu maksudnya adalah apa? Pemerintahan Allah akan orang kudus akan memerintah kan? Kerajaan Allah akan datang. Berarti waktunya sudah dekat. Karena binatang itu sudah, tanduk kecil itu sudah tidak berkuasa lagi. Sudah tidak menganiaya lagi. Ada sumber yang mengatakan 50 juta orang benar itu dianiaya oleh kepausan Roma pada saat itu. Nah, tapi menariknya tadi di Wahyu 13 kita baca bahwa binatang itu sudah kena luka tapi akan sembuh. Nah, inilah akan ada perlawanan terakhir pada akhir zaman. Nah, yang menarik satu juga yang perlu kita pelajari adalah apa dari semua nubuatan dan pelajaran ini. Meskipun tanduk kecil itu sudah tidak berkuasa lagi, saya tidak menjelek-jelekan Katolikan Roma ya, karena ini kan sudah lewat zamannya ya. Ini kan zaman sebelumnya. Kita kalau pelajari sejarah, kita bisa melihat bahwa betul-betul kepausan Roma pada saat itu banyak korupsinya ya, dan luar biasa sombongnya. Menganggap dirinya sebagai perwakilan Tuhan, apa yang diomongkan pasti benar, menghukum, menganiaya, itu luar biasa ya. Bahkan ada surat pengampunan dosa, itu akan terjadi reformasi ya. Itu jadi dulu ya, sekarang saya nggak bilang tentang Katolik zaman sekarang. Tapi yang harus kita pelajari apa? Bahwa tanduk kecil itu sudah pernah mengubah hukum dan waktu. Meskipun tanduk kecil itu sudah, istilahnya sudah terluka, dan memang nanti akan bangkit lagi untuk perang terakhir. Apakah kita masih mau hidup di dalam hukum yang telah diubah, atau kita mau kembali kepada kebenaran? Kita harus ingat di dalam Matius 16 ayat 33, ini ayat terakhir ya. Mungkin saya agak lewat waktu, tapi nggak apa ya. Jadi Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan cuma mencari kerajaan Allah, kita juga harus mencari kebenarannya. Apabila ada hukum yang diubah, kita harus kembali kepada kebenaran. Dan ini hanyalah satu contoh ya, bahwa setan itu sebenarnya banyak memakai cara-cara yang lain untuk menghancurkan hukum. Tapi dalam sisi nubuatan, inilah yang saya bagikan kepada saudara. Jadi, apa yang harus diingat? Kembalilah kepada kebenaran, carilah kebenarannya. Apabila tanduk kecil itu telah mengubah hukum dan waktu, kita yang kudus, kita yang benar, yang percaya kepada Yesus, lebih baik kita kembali kepada hukum Allah. Sebab dikatakan apa? Bahwa siapa mengasihi aku, Yesus ya, mengasihi Yesus, dia akan menuruti perintahku. Jadi itu saja yang saya bisa bagikan. Bagaimana setan itu ingin mengubah konstitusi surga, dan bagaimana kita harus tetap patuh kepada konstitusi surga. Untuk menutup, kita tutup dengan doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami kepada kebenaran. Berkatilah kami supaya bisa berpegang teguh hingga akhir dan bertahan sehingga kami dapat menyambut Engkau dalam ketika Engkau datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di KPA berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.